Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kobi Richard. Kali ini kita kedatangan laptop T470 ya ini dan T480. Ya, kita akan compare secara spesifikasi kedua laptop ini. Ya, jadi nanti Anda bisa nilai mana yang kira-kira cocok untuk Anda dan mana yang kira-kira budgetnya itu cocok untuk Anda juga. Kita mulai bahas dari yang T470. Ya. T470 ini adalah laptop penerus dari T460 dan T480 ini adalah laptop penerus dari T470 seperti itu ya. Dan kita ketahui sendiri untuk tipe T470 ini ada yang tipe S, tipe P ya. Tipe S itu lebih slim, tipe P itu peruntukannya itu lebih ke grafis ya. Kemudian untuk tipe T480 juga sama, ada tipe S, ada tipe P ya. Sama slim untuk yang S dan P untuk yang uh, lebih mengutamakan grafis. Oke, di sini yang T470 dulu kita bahas. T470 itu secara prosesor itu ada dua generasi ya. Yang pertama generasi itu masih menggunakan prosesor generasi 6, i5, dimulai dari i5 Gen 6 dan i7 Gen 6, dan juga ada yang menggunakan generasi ke-7 yaitu dimulai dari i3 generasi ke-7, i5 generasi ke-7 dan i7 generasi ke-7 ya. Kemudian untuk layar sendiri T470 ini itu adalah 14 inci ya, dengan Intel HD grafik ya. Jadi ini layar sudah HD dan ada juga beberapa yang memang touchscreen ya. Beberapa dari touchscreen layar. Kebetulan saya ini dapat yang tidak touchscreen. Kemudian untuk dari segi memori ya. Segi memori ini dia dual channel, jadi Anda bisa menambahkan RAM sampai maksimal itu ke 32 GB DDR4 2400 MHz ya. 2400 MHz. Kemudian untuk baterainya ini double ya, baterai double, ada baterai internal dan ada baterai eksternal. Ini ada baterai eksternal dan baterai internal. Ini itu totalnya 6 sel, itu 48 watt jam ya, 48 watt jam. Nah ini tampilan dari T470 ya. Kita coba lihat di bagian depan dulu ya. Starting pad, ThinkPad, biasanya di sini ada tulisan ThinkPad, di sini ada tulisan Lenovo ya. Kemudian kita coba lihat di bagian sebelah kiri. Di sini T470 itu chargernya kotak ya, masih kotak chargernya. Kemudian di sini ada USB A, ada USB-C juga buat untuk transfer data maupun untuk charger. Di sini ada kisi-kisi untuk kipas. Di sini ada smart card reader ya, atau NFC di sini. NFC-nya udah ready berarti ini. Kemudian di bagian sebelah kanannya, di sini ada jack 3,5 mili, kemudian di sini ada USB A, ada HDMI port, ada USB A lagi, dan ada di sini LAN port. Nah, di sini juga ada SD card ya, reader. SD card readernya ready nih. Kemudian di sini ada lock untuk laptop. Dan di bagian belakangnya, oh ya, ini tidak dilengkapi dengan SIM card. Jadi laptop ini tidak ada SIM cardnya ya. Laptop ini tidak ada SIM cardnya. Tetapi secara portnya ini udah lumayan banyak ya. Dia ada port A-nya ini ada 3 ya, udah USB 3.0. Kemudian tambah lagi di sini ada smart card reader di sini, NFC ya. NFC-nya udah ready nih. Oke, ini yang T470. T470 ya, kita buka aja. Nah, ini T470 ini layarnya 14 inci ya. Di sini ada pilihan opsional ya. Keyboardnya itu yang backlight atau tidak. Kemudian dari prosesornya itu tersedia kalau untuk Gen 7 dari i3 sampai i7. Untuk generasi ke-6 itu ada dari i5 dan i7 saja. Seperti itu. Lanjut kita akan bahas ke T470 ya. Sorry, T480. Ini ada T480 ya. Kita lihat di bagian sebelah kirinya. Nah, ini di sini ada USB-C ya untuk charger. Kemudian di sini juga ada USB-C buat charger ataupun buat transfer data. Di sini ada MIDI ya.
Tadi kalau di T47 tidak ada MIDI. Kemudian di sini ada kisi-kisi untuk fan cooler ya, fan cooling. Di sini ada NFC, tapi di sini NFC tidak ready ya di laptop T470 ini. Kemudian di bagian sebelah kanan ya, ini ada jack 3,5 mili, kemudian USB-A, kemudian ada HDMI port, ada USB-A lagi, kemudian di sini ada LAN port, ini ada card reader dan ada lock ya, lock laptop. Ya. Ini adalah T480 ya. Secara susunannya sih nggak ada jauh beda dengan T470 ya kalau untuk ini. Bagian sebelah kanan mirip-mirip lah, kita bisa lihat. Kita coba bandingkan aja ya, kita coba bandingkan. Anda bisa lihat sendiri, secara dimensi pun nggak ada jauh beda tuh, secara dimensi tidak ada jauh beda, dan lihat portnya mirip ya, susunannya mirip sekali. Ini yang sebelah kanan, yang sebelah kirinya mungkin agak beda ya. Yang sebelah kirinya agak beda ya, kalau T480 itu dia ini sudah menggunakan Type-C, ini masih kotak. Kemudian di sini ada MIDI port, ini tidak ada adanya USB-A dan USB-C sebagai charger ataupun transfer data. Di sini mirip-mirip ya, ada NFC card reader seperti itu. Oke. Nah, kedua laptop ini sama-sama 14 inci ya. Keduanya sama-sama 14 inci. Kemudian keduanya sama-sama memiliki dua baterai 6 sel, yaitu internal dan eksternal ya. Keduanya memiliki baterai internal dan baterai eksternal seperti itu. Untuk T480 sendiri yang ini ya, T480 ini itu tersedia di seri generasi 7 dan seri generasi 8. Bedanya ya di prosesor aja ya. Kalau T470 itu dimulai dari generasi 6 dan generasi 7 ya. Generasi 6-nya dimulai dari i5, i7. Generasi 7-nya itu dimulai dari i3, i7, i5 dan i7. T480 itu dimulai dari i5 Gen 7 ya, i7 Gen 7. Kemudian untuk Gen 8-nya itu dari i3 Gen 8, i5 Gen 8 dan i7 Gen 8. Keduanya ini mirip-mirip ya. Untuk RAM-nya sendiri sama, masih menggunakan DDR4 2400 MHz ya. Kemudian LCD-nya juga sama HD ya, belum Full HD, dan ada opsional touchscreen atau tidak. Seperti itu. Casting pad dua laptop ini menurut saya enak ya. Enak, dan kemudian juga untuk keyboardnya itu nyaman banget. Nah, jadi kalau misalkan Anda bingung Anda harus pilih yang mana, sesuaikan dengan budget Anda dulu. Karena dua laptop ini masing-masing memorinya itu bisa upgradable sampai di 32 GB. Karena masing-masing laptop ini memiliki dua slot untuk RAM seperti itu. Jadi RAM Anda bisa menambahkan maksimal di 32 GB. Yang kedua, secara LCD sama ya, secara LCD sama. Kemudian juga secara port sama, yang berbeda hanya charger saja. Chargernya defaultnya kalau yang T470 masih kotak, tapi juga sudah ready untuk yang Type-C seperti itu. Kemudian untuk baterai juga sama-sama 48 watt jam ya, 48 Wh. Jadi secara spesifikasi mirip-mirip, yang beda hanyalah prosesornya saja ya. Saya ulangi, yang beda hanya prosesornya saja. Secara display sama, secara kapasiti RAM maksimum sama. Kemudian juga masing-masing sudah support di SATA, SSD SATA maupun SSD NVMe ya. Ini support, ini juga support ya. Ini kita bisa lihat di spek sheet-nya. Saya buka spek sheet-nya. Nah, ini T480 spek sheet-nya. Ini Intel SoC, System on Chip Platform. Memorinya itu 32 MAX ya, dual channel capable. Yang T470, T480 pun sama nih. Maksimal 32 GB, 2400 MHz. Ya, ini dual channel juga. Jadi masing-masing itu bisa ditambahkan 16 plus 16, maksimal 32 GB RAM. Kedua laptop ini udah ready untuk Anda memulai sebagai profesional untuk desain grafis, maupun Anda profesional di coding, ataupun Anda profesional di sysadmin. Ini udah sangat mumpuni ya, sangat-sangat mumpuni.
Ini juga udah support untuk T480 dan T470, sorry. T470 dan T480 sama-sama untuk storage-nya itu sudah support HDD SATA, SSD SATA, M2 SSD ya, atau PCIe NVMe. Ya, baik T470 maupun T480. Untuk T470 sendiri, untuk kisaran harganya itu masih di angka sekitar 2 jutaan ya. 2 jutaan, sedangkan T480 ini ranknya itu 2 juta sampai 3 juta. Ya, tergantung dari mungkin kondisi, juga tergantung dari Anda beli toko mana. Jadi kesimpulannya adalah pembeda dari laptop ini hanyalah, menurut saya ya, koreksi jika saya salah, hanyalah prosesornya saja ya, generasi prosesornya saja. Kemudian juga hanya ada beberapa port yang berbeda. Di T480 ada MIDI port, di sini tidak ada ya. Kemudian di sini chargernya udah menggunakan Type C, yang ini chargernya masih menggunakan charger kotak walaupun ready untuk charger Type C. Seperti itu. Secara display sama-sama 14 inch, kemudian resolusinya di HD ya, High Definition grafik dari Intel. Seperti itu. Nah, tinggal Anda pilihkan saja, sesuaikan dengan budget Anda ya. Jika budget Anda di angka 2 jutaan, berarti Anda bisa pilih T470. Jika budget Anda di angka 2 sampai 3 jutaan, Anda bisa pilih yang T480. Semoga informasi ini bisa mencerahkan Anda dan bisa menjadi opsi Anda untuk memilih mana kira-kira laptop yang sesuai dengan Anda. Seperti itu. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.